kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Bagi kita semua, semoga sukacita yang datangnya dari Tuhan selalu ada di hati kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita, melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, pada hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan marilah untuk firman-Nya kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan, bimbingan, dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bahagia, sukacita, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Walaupun bersamaan dengan itu ada juga persoalan, penderitaan, dan air mata yang juga menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu kami sadar, kami tahu bahwa bersama Tuhan kami mampu melewati semuanya. Dan bersama Tuhan kami akan semakin dimampukan untuk melihat segala yang baik dalam setiap situasi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu, dan itu harus kita tanamkan, kita camkan di dalam hati kita, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan dan rancangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Hal ini bisa dimiliki apabila setia. Syaratnya hanya setia. Setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan Dia memampukan kita, menuntun kita, dan mengajari kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dan sebaliknya, kalau itu tidak ada dalam diri kita, kalau tidak ada di dalam diri manusia, maka hasilnya adalah penderitaan, air mata, kesengsaraan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa hal ini terjadi di sepanjang sejarah manusia dan dunia ini. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka jahat di mata Tuhan.
Maka Tuhan menyerahkan bangsa ini ke tangan orang Filistin. Sudah 40 tahun lamanya mereka sangat menderita karena kejahatannya. Mereka selalu hidup dalam tangis dan air mata karena kejahatannya di mata Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menyatakan bahwa Allah ingin membebaskan mereka karena Allah mengasihi mereka. Karena kasih Allah sehingga Allah tidak tega melihat penderitaan mereka yang sudah begitu lama. Oleh karena itu Allah berinisiatif untuk membebaskan mereka dari penderitaan, dari derita akibat penjajahan yang disampaikan, yang nyata dirasakan oleh mereka dari bangsa Filistin. Kemudian ternyata di tengah orang jahat masih ada orang baik. Allah memperhitungkan yang baik ini. Allah memilih melaluinya bangsa Israel diselamatkan. Namanya adalah Manoah dan istrinya adalah seorang perempuan yang mandul, yang tidak bisa melahirkan. Melalui keluarga ini Allah menghadirkan pahlawan yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan orang Filistin. Melalui untuk hal ini yang tidak boleh, ketika Tuhan merencanakan membebaskan bangsa ini, Dia menyatakan kepada keluarga Manoah bahwa mereka tidak boleh, artinya jangan minum anggur yang memabukkan dan jangan memakan makanan haram. Itu kepada Manoah dan istrinya, dan kepada anak yang akan dijadikan pahlawan pembebas ini adalah dia katakan bahwa anak ini adalah seorang nazir Allah yang akan menyelamatkan sehingga kepalanya tidak boleh kena cukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa aturan ini? Karena Tuhan selalu membuat syarat sebagai alat tolak ukur kesetiaan manusia. Untuk apa ada aturan? Karena memang Tuhan membuat selalu syarat untuk menjadi alat tolak ukur kesetiaan manusia. Apakah manusia itu patuh? Apakah manusia itu taat kepada Dia? Karena yang diinginkannya adalah kesetiaan. Maka kuasa dan kebaikannya selalu ada untuk kita. Yang tidak terpikirkan oleh kita bisa terjadi. Ingat, yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesetiaan kita. Sekalipun Dia membuat syarat, membuat aturan, yang Dia inginkan adalah kesetiaan kita. Lebih dari itu, Tuhan akan selalu bekerja, berkarya dengan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Apapun bisa terjadi, yang tidak kita pikirkan, bahkan yang tidak kita minta pun, Tuhan bisa berikan untuk kita. Allah yang penuh kasih akan selalu memperhitungkan kebaikan dan kesetiaan kita, walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu jangan pernah merasa kecil hati atau sakit hati kalau kita menjadi orang yang setia. Karena setiap orang yang setia bukan memiliki jalan yang lurus, jalan yang mulus. Tapi sering sekali orang yang setia kepada Tuhan teraniaya, terpinggirkan, terolok-olok, terhianati dan sebagainya. Sebagaimana yang terjadi dalam diri Yesus. Kesetiaannya kepada Allah
Melakukan kehendak Allah membuat dia menderita. Oleh karena itu, kita juga akan mengalami, sebagai orang yang setia akan mengalami hal itu. Tapi diingatkan kepada kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah sakit hati, dan jangan pernah mundur. Tetaplah setia karena Tuhan melihat kesetiaan kita dan Dia akan memberikan berlimpah-limpah kebaikannya kepada kita dengan caranya. Oleh karena itu, sebagaimana dunia kini sudah dipengaruhi oleh kejahatan dan penderitaan, maka jadikanlah diri kita menjadi seorang yang dipilih karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Biarlah melalui hidup kita akan terlihat kuasa dan kemuliaan-Nya. Melalui hidup kita terlihat tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Biarlah melalui firman ini semakin besar kerinduan kita, sukacita kita untuk setia kepada Tuhan yang kita perlihatkan dari segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati firman ini dalam hati kita akan tumbuh dan berbuah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengajak kami, firman yang mengingatkan kami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup kami. Dan Tuhan menginginkan kami boleh setia kepada Tuhan. Oleh karena itu jadikanlah hidup kami, jadikanlah tujuan hidup kami, jadikanlah harapan kami, jadikanlah keinginan kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan yakinkan kami akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk setia, sekalipun banyak tantangan yang akan kami hadapi. Dan kami berdoa untuk semua orang yang pada saat ini masih samar-samar, masih kabur akan pengenalannya akan Tuhan, sehingga banyak orang belum setia kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jadikanlah dunia ini, jadikanlah hidup kami, jadikanlah orang-orang yang ada di sekitar kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadikanlah bangsa kami, pemimpin kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap orang yang pada saat ini merindukan kasih Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka semakin merasakan karya terbesar Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah harapan dan doa kami. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menuntun kehidupan kami dalam setiap aktivitas dan kerja kami. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pakai keluarga kami, pakai seisi rumah tangga kami, sehingga menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui akal dan pikiran kita akan menyertai kamu sekalian dalam segala kerja, karya, dan usaha. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.